Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanik Rosida dari MAN 1 Jemberana, Provinsi Bali. Video ini merupakan tugas akhir saya sebagai peserta webinar HOTS yang diadakan oleh HAVEX. Pada video ini, materi yang saya angkat adalah tentang hakikat ilmu kimia. Materi disajikan sesuai dengan keadaan saat ini di mana siswa belajar dari rumah. Materi disajikan dengan menyertakan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan aplikasi dari materi HOTS yang saya peroleh dari webinar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Silakan isi link Google Form yang telah Ibu share sebelumnya. Untuk membuka pertemuan kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, sudahkah kalian menyiapkan kertas, pulpen untuk mencatat? Saat kalian di SMP maupun di MTS, kalian pasti sudah belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Yang mana ilmu pengetahuan alam itu terdiri atas biologi, fisika, dan kimia. Nah, oleh sebab itu, Ibu yakin kalian sudah mengenal sedikit tentang kimia. Nah, sekarang kalian berada di sekolah menengah, maka kalian akan belajar ilmu kimia lebih spesifik lagi. Dengan mempelajari ilmu kimia, maka kalian akan mempelajari tentang zat lebih mendalam. Sebab, objek yang dikaji oleh kimia adalah tentang zat atau materi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian mampu menjelaskan tentang objek kajian ilmu kimia dan dapat mendefinisikan zat tunggal dan campuran. Objek kajian kimia adalah zat. Zat atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Entah zat itu adanya di darat, di laut, di udara, maupun di luar angkasa. Bisakah kalian menyebutkan beberapa contoh materi? Zat atau materi ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Coba sebutkan 2 contoh dari zat cair, zat padat, dan gas. Apakah yang membedakan antara zat padat, cair, dan gas? Silakan jelaskan. Di sini Ibu memiliki semangkuk slime. Apakah wujud dari slime ini? Sebagai makhluk hidup, kita mengkonsumsi dan mengeluarkan materi yang berupa padatan, cair, maupun gas. Sebutkan materi-materi yang kita perlukan untuk bertahan hidup. Air merupakan salah satu materi atau zat yang sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, bisakah kalian menyebutkan rumus kimia dari air? Atom apa sajakah yang menyusunnya? Berapakah jumlah atom yang menyusunnya? Bagaimanakah sifat kimia dan sifat fisika dari air? Bisakah air mengalami perubahan fisik maupun perubahan kimia? Adakah energi yang terlibat dalam perubahan dari air tersebut? Nah, itulah yang dibahas oleh kimia. Jadi kimia membahas tentang materi jauh mendalam berupa komposisinya, susunannya, sifatnya, perubahannya, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Salah satu contoh lain dari materi yang diperlukan oleh manusia adalah karbohidrat. Karbohidrat bisa diperoleh dari nasi. Nah, nasi sebelum menjadi nasi adalah beras. Nah, beras mengandung apa saja? Nah, bagaimana mengubah beras menjadi nasi? Apakah memerlukan energi? Apakah mengalami perubahan fisika dan kimia?
Nah, kemudian setelah nasi selesai dimasak, kemudian didiamkan misalkan untuk 1 hari 1 malam, perubahan fisika apakah yang terjadi dan perubahan kimia apa yang terjadi? Itu adalah beberapa zat kimia yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sebagai manusia. Nah, selain kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, dan papan, ilmu kimia bekerja dengan ilmu yang lain juga telah menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan oleh manusia. Semua bertujuan untuk memudahkan kehidupan kita, namun terkadang selain itu dihasilkan juga efek-efek samping yang sangat tidak diperlukan bagi kita. Nah, dari sini ilmu kimia juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi tersebut. Nah, salah satu contoh adalah bensin. Bensin sangat kita butuhkan. Dari manakah bensin diperoleh? Zat atau materi di dalam kimia dibagi menjadi 2 jenis, yaitu zat tunggal dan campuran. Ini adalah air, merupakan zat tunggal. Ini adalah natrium siklamat, merupakan zat tunggal. Apabila kita campurkan, maka ini bukan lagi zat tunggal, karena selain ada air, ada juga natrium siklamat di dalamnya. Nah, berikanlah contoh zat tunggal yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kalian, dan berikan pula contoh campuran. Berdasarkan penyusunnya, termasuk apakah selain ini? Zat tunggalkah atau campuran? Nah, jadi bagaimanakah cara membuat campuran? Bisakah campuran dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya? Apakah campuran memiliki sifat kimia dan sifat fisika yang berbeda dari zat-zat penyusunnya? Nah, campuran pun ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Bisakah kalian memberikan contoh campuran yang berupa padat, cair, maupun gas? Berikan 2 contoh campuran yang berwujud padat, cair, dan gas. Nah, campuran dibagi menjadi 2 jenis, yaitu heterogen dan homogen. Campuran yang homogen disebut larutan. Nah, campuran heterogen terbagi menjadi suspensi dan koloid. Contoh suspensi adalah pasir yang dilarutkan di dalam air. Maka kita masih bisa melihat penyusunnya. Nah, namun apabila kita mencampurkan air, gula, dan bubuk agar-agar, maka kita akan memiliki campuran yang heterogen dan disebut sebagai koloid. Berikan 2 contoh koloid yang berwujud padat, cair, dan gas. Nah, demikianlah video pembelajaran yang saya buat. Saya yakin masih banyak kekurangan yang ada di dalamnya. Sangat perlu bagi saya belajar lagi untuk mengaplikasikan soal-soal HOTS yang telah saya pelajari di webinar HAVEX. Mudah-mudahan saya bisa berkembang lebih baik lagi di masa mendatang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.